Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Saya mau ke Pak Soni. Pak Soni, kalau melihat beberapa mungkin pengalaman yang ada di lapangan, ada beberapa sekolah yang terkonfirmasi ada anak-anaknya positif COVID-19, ada klaster di sekolah lah ibaratnya. Hanya anaknya saja yang diisoman, kemudian sekolah tetap berjalan dengan normal. Sedangkan tadi Dokter Yogi mengatakan kalau bisa kan harusnya 10 hari, di lockdown saja sekolahnya. Nah, kondisi ini seperti apa jadinya penanganan yang paling baik dilakukan? Ya, jadi kita selalu harus mengacu pada SKB 4 Menteri yang terbaru 22 April 2022. Karena pembahasan SKB tadi sudah didasarkan pada diskusi pakar, ahli epidemiolog, dokter, dan seterusnya. Nah, kalau dilihat di situ, apabila ditemukan kasus positif terkonfirmasi lebih dari 5%, dan terjadi klaster penularan, artinya penularannya terjadi di sekolah, maka PTM dapat dihentikan sementara 10 kali 24 jam ya, atau 10 hari. Tapi kemudian apabila kasus positifnya di bawah 5%, maka PTM terbatas itu hanya dihentikan pada kelompok belajar. Jadi misalkan satu kelasnya. Jadi misalnya gini, begitu ditemukan kasus positif ya di satu kelas katakan, lalu Satgas sekolah itu harus melaporkan kepada pihak puskesmas. Puskesmas melakukan tracing datang ke sekolah. Biasanya satu orang yang terkonfirmasi positif itu akan di-trace, dilacak, ditelusur itu kira-kira 15 orang. Ya, biasanya yang duduknya depannya, dekatnya, kanannya, dan seterusnya, atau bisa dalam satu kelas tadi. Nah, kemudian sekolah juga dilakukan tracing. Kalau ternyata di bawah 5% dari total ya warga sekolah tadi yang positif, dan tidak semuanya terjadi penularan di sekolah, kan bisa terjadi penularan di rumah, terjadi penularan di jalan, dan seterusnya. Ya, maka PTM yang dihentikan tadi hanya pada kelompok belajarnya. Misalnya pada kelasnya saja di mana ada kasus terkonfirmasi positif selama 5 kali 24 jam atau 5 hari. Dan itu sekolah wajib berkoordinasi kan, dalam artian jangan sampai dibebani biaya pengecekan untuk para siswa yang terindikasi begitu ya. Itu dibebankan kepada orang tua begitu. Betul, jadi itu sebenarnya disiapkan semua oleh puskesmas, gratis pemeriksaan tes PCR itu. Tetapi ya itu pentingnya koordinasi antara Satgas sekolah dengan fasilitas kesehatan setempat atau puskesmas yang biasa melakukan tracing. Jadi memang harus ada Satgas sekolah. Yang jadi masalah kalau di sekolah itu tidak ada Satgas sekolah, tidak ada koordinasi, bahkan menutupi kasus yang ada. Keterbukaan sangat penting. Karena ada nggak ditemukan oleh Satgas, Pak Hari? Pak Soni, sorry. Ya, kami mendapat laporan juga bahwa ada sekolah yang menutup-nutupi lah ya, yang misalkan tidak menyampaikan secara terbuka. Ya, tetapi ini kan juga penting sekali orang tua ya, orang tua untuk menyampaikan, misalkan kadang-kadang ini kan orang tua juga berperan penting, anaknya sedang kurang sehat, lalu kemudian disampaikan ke sekolah, dilakukan testing dan seterusnya. Nah, kadang-kadang kan suka bilangnya cuma ini flu atau flu biasa, batuk pilek, padahal kita tahunya ini COVID atau bukan setelah dites. Nggak bisa kita melakukan analisis sendiri tanpa testing. Nah, jadi dukungan semua pihak ini sangat penting, dukungan sekolah, Satgas sekolah juga harus aktif, dan puskesmas setempat juga harus aktif melakukan penemuan kasus melalui ACF ya, Active Case Finding tadi. Baik, Dokter Yogi, lantas kalau nantinya penambahan ya, kita nggak amit-amit ya, jangan sampai gitu ya. Jangan. Kalau terus meningkat, apakah kebijakan saat ini sudah cukup dirasa oleh IDAI atau memang harus ada pengetatan lagi ke depannya? Baik, jadi kalau ada peningkatan level PPKM, tentu akan mengikuti SKB 4 Menteri ya. Kapan kita harus melakukan hybrid, bahkan kapan harus 100% melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, disinilah pentingnya kita untuk sebenarnya mempertahankan kemampuan untuk bisa menjalankan pembelajaran jarak jauh gitu. Karena at one point misalnya tadi ternyata ada klaster sekolah harus 10 hari misalnya atau 5 hari. Kalau nggak ada belajar sama sekali kan kalau itu berulang ada risiko learning loss gitu. Kemudian saya juga ingatkan ada anak-anak yang memang memiliki komorbid. Anak-anak dengan gagal ginjal kronis, penyakit jantung bawaan, obesitas, kemudian gangguan fungsi imun. Anak-anak ini kan juga justru sangat penting untuk dilindungi dan mereka juga tetap punya hak untuk bersekolah gitu. Nah, jadi
sebaiknya pihak sekolah juga tetap mempersiapkan bagaimana dengan anak-anak yang memang saat ini tidak memungkinkan ada surat keterangan dokter kalau mereka sangat beresiko kalau terinfeksi. Nah, tetap diberikan haknya untuk mengikuti pembelajaran. Jadi jangan hilang sama sekali apa yang sudah kita siapkan selama ini untuk pembelajaran jarak jauh, karena mungkin sekali akan ada berpindah-pindah 50%, 100% dan sebagainya. Dr. Yogi, di data yang dipegang oleh Satgas COVID-19 IDAI sendiri ya, sumbangan, sebetulnya sumbangan itu sebetulnya sih positif ya. Tapi kalau sumbangan untuk penambahan COVID itu jadinya nggak enak dengar ya kan sumbangan itu begitu. Ini adakah dari kategori atau cukup signifikan nggak penambahan angka kasus dari kategori anak begitu? Termasuk juga mungkin angka meninggal dunia mungkin. Mudah-mudahan sih tidak. Baik, jadi pertama, kalau untuk data nasional, kita akan merujuk data dari covid19.go.id, itu dari rumah sakit online gitu ya. Tapi memang IDAI secara real time mengumpulkan data-data dari teman-teman spesialis anak yang merawat. Ya, jadi tentunya ini mungkin tidak bisa mewakili populasi, karena yang dilaporkan adalah anak-anak yang dirawat di rumah sakit. Dan memang terjadi peningkatan. Bahkan ada sebagian yang masuk ke rawat inap intensif, tapi mudah-mudahan untuk kematian mudah-mudahan tidak terjadi peningkatan. Tapi rawat inap karena peningkatan. Iya, karena beberapa saat lalu saya tidak mau menyebutkan rumah sakitnya di mana, nanti kita mungkin pada saat off air saja gitu ya. Jadi saya membawa anak saya ke salah satu rumah sakit gitu. Dan dokter anaknya untuk melakukan vaksinasi rutin yang memang berkala dilakukan. Nah, dokter itu mengatakan, Bu, jaga anak-anaknya hati-hati karena apa? Di atas itu maksudnya itu ruang rawat anaknya itu lagi full katanya. Dan mayoritas itu adalah COVID-19. Iya, saya apresiasi sekali untuk Mas Haris tetap melakukan vaksinasi rutin ya. Karena ingat, Indonesia ini adalah laboratorium atau bisa dikatakan supermarket penyakit infeksi. Karena kan kita tinggal di daerah infeksi tropik. Sehingga penting sekali untuk melengkapi vaksinasi yang lain. Karena ada banyak penyakit menular yang bisa dicegah dengan vaksinasi. Sementara selama pandemi ini orang tua seringkali takut membawa anaknya ke fasilitas layanan kesehatan sehingga imunitas itu turun sekali. Kita khawatirkan maka kita akan mengalami double triple burden. Penyakit-penyakit yang tadinya sudah tidak ada, sudah jauh tidak ditemukan, kemudian mengalami lonjakan lagi akibat rendahnya cakupan imunisasi. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Sony. Pak Sony, level-levelan ini akankah mungkin disesuaikan ya dengan angka 7, sekian persen tadi Pak Sony menyebutkan? Lalu juga apa penyebab 2 digit peningkatan angka kematian COVID-19 nih, Pak Sony? Ya, yang pertama, kalau ada angka kematian itu menunjukkan bahwa tetap ada risiko berbahaya dari COVID-19. Ya, jadi. Tapi meningkat ya Pak Sony ya? Ya, betul. Nah, kemudian memang kami terus mengamati bagaimana perubahan level. Pemerintah sendiri kan selalu melakukan rapat secara rutin untuk melihat perkembangan kasus yang ada. Tapi satu hal yang perlu diperhatikan, kan kita tidak hanya melihat tingkat penularan, tidak hanya melihat positivity rate, tapi juga kita melihat kapasitas respon dari fasilitas kesehatan kita. Sampai dengan kemarin, walaupun terjadi peningkatan kasus ya yang cukup signifikan, bahkan kalau kita bandingkan dalam sebulan terakhir jumlah kasus aktifnya itu naik 3 kali lipat dari sekitar 15.000 menjadi kemarin sekitar 46.000 ya. Tapi jumlah yang dirawat itu kemarin sekitar 3.300-an atau bed occupancy rate kita itu sekitar 4,91%. Jadi dari 67.000 ruang perawatan isolasi yang sekarang digunakan itu sekitar 3.300. Nah, itu menunjukkan bahwa jumlah yang dirawat tidak meningkat secara drastis. Fasilitas kesehatan kita masih mampu untuk menangani sehingga tidak terjadi beban berlebihan di nakes maupun fasilitas kesehatan kita, sehingga pengobatan bagi mereka yang sakit juga bisa menjadi lebih optimal. Jadi untuk melihat level PPKM itu tidak hanya tingkat penularan, tetapi juga bagaimana beban di fasilitas kesehatan kita. Iya, mengenai booster. Iya.
Sangat mungkin bahwa Ya, booster kan kabarnya lalu juga saat kemudian ini. PPKM dirubah. Hmm. Oke. Gimana, sorry. Baik, Iya, dan sebentar. Mengenai booster kedua bagaimana? Kan kemarin kita ketahui kan buat nakes ya, nakes, tenaga medis Ya, sudah ya. begitu. Nah, buat kita ini yang masyarakat sipil bagaimana? Karena kita menanti itu juga kan. Yang pertama untuk nakes jelas karena mereka menerima booster paling dulu ya kalau nggak salah pada Juli tahun lalu. Jadi mereka memang sudah setahun terakhir menerima booster. Terus kemudian yang kedua kita mesti mengejar booster yang dosis ketiga dulu nih ya karena kalau oke. kan kita masih ngejar dosis ketiga dari total penduduk kita yang 270 juta itu baru sekitar 54,9 juta yang menerima vaksinasi dosis ketiga. Nah kita kan juga butuh pemerataan ya. Ingat bahwa pandemi itu bukan hanya sekedar orang per orang gitu, individu, tetapi juga pemerataan. Jadi vaksinasi yang merata itu juga menjadi target, tetapi itu tentu tidak menutup kemungkinan. Baik. Terima kasih banyak, Terima kasih banyak, Pak Sony Bapak-bapak. dan juga Dr. Pak Sony. Yogi. Memang kembali lagi kepada masyarakat ya, harus bisa melindungi diri sendiri ya, minimal Dan keluarga. vaksin booster, kemudian taat protokol kesehatan juga. Terima kasih. Sehat selalu Pak Sony, Sehat Dr. selalu. Yogi. Terima kasih. Oke, kita harus jeda dulu sejenak. Nanti kita akan hadirkan informasi mengenai video yang viral, Vi, di sebuah sekolah dasar di Probolinggo yang mengajarkan mengenai empati. Ini bagian dari kurikulum juga nggak sih? Iya, menarik ya Tapi ternyata ya. kayaknya kreatif juga gurunya ya. Kita akan hadirkan ya informasi saat lagi.